Saya baca sehingga kita akan bisa melihat dengan jelas apa yang dikatakan firman Tuhan. Ayat 9, demikian firman Tuhan. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, seperti yang saya katakan, tema kita kali ini itu kehidupan kekal. Yang pertama itu di dalam ayat 9. Coba kita baca bersama-sama yang di slide ini aja, kalau mau dibaca. 3, ya. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Apa maksudnya? Mengapa Yohanes pertama-tama membuat pengantar ini? Nah, rupanya dia sedang ingin berkata, ada dua kesaksian, di mana kesaksian yang satu lebih unggul daripada kesaksian yang kedua. Itulah sebabnya dia pakai kata tetapi. Nah, mari kita lihat ini. Itu perbandingan kesaksian manusia dengan kesaksian Allah. Jadi sepertinya Yohanes ingin menarik perhatian mereka dulu. Kalau ada orang yang bersaksi, testimoni, kita sebut itu ya, apakah kita lalu, enggak benar lah itu? Tidak. Kalaupun manusia yang bersaksi, ya bisa saja kita terima. Bisa saja kita terima. Bahasa Indonesianya kesaksian. Testimoni itu dari bahasa aslinya juga, yang masuk juga ke bahasa Inggris, itu sudah menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Jadi kata testimoni itu pun sudah ada dalam kamus bahasa Indonesia. Itu diserap dari bahasa asing, testimoni. Jadi ada yang bertestimoni. Tapi ada namanya sekarang ini membeli barang secara online. Jadi kita nggak tahu, uang kita sudah kirim, belum tentu bisa COD ya. COD belum bisa, uangnya sudah kita kirim, lalu bagaimana nanti barangnya datang? Dari manakah meyakinkan kita supaya kita tahu bahwa barang itu ya kemungkinan besar akan sampai kepada kita? Lalu kita baca toko yang mengirim selama ini, mereka sudah menjual 5.000 produk. Lalu orang-orang itu bersaksi, bagus loh, gitu bahasa-bahasa anak muda biasanya kan, ya, sesuai dengan harapan. Walaupun sedikit lecet itu kemasannya, tapi isinya mantap, lebih daripada yang kuharapkan. Semua itu memberi testimoni. Lalu begitu meyakinkan, kita pun akhirnya membeli barang itu. Saya nggak pernah ragu, ini barang elektronik ini mahal kan? Waktu saya sudah melihat semua yang membeli itu merasa puas, lalu saya katakan kita beli aja melalui online karena hampir 1 juta. 1 juta bedanya. Toh kita sudah yakin kok toko yang menjual itu akan memberi yang terbaik. Karena sudah berapa orang? Bintang 4,9, itu 4,9 dari 5 kan? Dari 1 sampai 5, dia sudah 4,9 bintangnya. Oh, berarti ini udah terjamin. Itu maksudnya si Yohanes. Kalau ada orang yang bersaksi tentang barang-barang di online, lalu kita pun yakin, itu maksudnya kita menerima kesaksian manusia. Coba perhatikan,
kita menerima kesaksian manusia. Sedangkan kalau bisa saya pakai kata itu, sedangkan kesaksian manusia pun bisa saja kita terima. Nah, sekarang yang akan bersaksi ini, yang akan bertestimoni ini ternyata bukan manusia. Yohanes sedang ingin mengantar. Ini perlu dipercayai 100%, tidak perlu diragukan. Sedangkan kesaksian manusia saja pun, kalau ada yang bersaksi, ada yang bertestimoni, kita, oh iya, begitu ya. Lalu dia berkata, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Kalau kesaksian manusia, kalau testimoni yang ditulis di toko-toko online itu meyakinkan kita, lalu kita mau memberi uang kita puluhan juta, belum tentu juga barangnya, karena belum kita lihat barangnya kan. Tetapi mengapa kita percaya? Karena kita percaya dengan testimoni atau kesaksian-kesaksian orang. Lalu Yohanes bilang, kesaksian seperti itu aja kamu terima. Kesaksian yang orang berdosa saja pun kamu terima. Kesaksian Allah lebih kuat. Jadi perhatikan, kesaksian Allah lebih kuat. Kalau masih ada yang meragukan kesaksian Allah yang segera kita lihat di sini, memang kita sudah kelewatan, keterlaluan. Masa masih kita ragukan kesaksian yang akan disaksikan oleh Allah? Nah, itu yang dimaukan dikatakan Yohanes. Sedangkan kesaksian orang manusia saja pun kita terima. Masa kesaksian yang segera dia katakan, ini kamu ragukan? Maka Yohanes yang katakan, jangan ragu. Ini bukan kesaksian manusia. Kesaksian manusia saja kita terima. Ini sekarang yang mau saya katakan, ini adalah kesaksian Allah. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sudah pasti Allah tidak akan pernah berbohong. Allah tidak bisa mengingkari dirinya. Allah itu adalah Allah yang setia, yang pasti menepati apapun yang dia katakan. Amin. Itu makanya dia Allah. Kalau ada Allah yang mengingkari dirinya, itu tidak Allah. Tetapi Allah itu pasti di dalam dirinya akan memenuhi semua apa yang dijanjikan. Tidak ada yang diperlukan Allah di luar dirinya untuk menolong dia, untuk menepati janjinya. Sekiranya begitu Allah, lalu kalau penolong itu tidak datang, apakah Allah bisa menepati janjinya? Allah tidak perlu ditolong karena dia adalah Allah yang mampu melakukan segala sesuatunya. Dengan demikian, semua yang dijanjikan, yang disaksikan Allah pasti dilakukan. Amin. Sampai di sini dulu ya. Udah benar. Oke, baik, kita lanjut. Ini dia. Kita baca lagi di slide ini saja. 3, ya. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang Anaknya. Mungkin sedikit ada berbelitnya, tetapi singkatnya begini. Kalau Allah sebentar lagi bersaksi tentang siapa? Oh, spesifik. Tidak bersaksi yang lain-lain. Dia ingin bersaksi tentang Anaknya. Sangat spesifik sekali. Apa yang ingin disaksikan oleh Allah bukan soal penciptaan dunia, bukan soal yang lain. Walaupun itu bisa kita baca di tempat yang lain, nats firman Tuhan. Tapi kali ini Yohanes seperti yang kita baca, apa yang ingin disaksikan oleh Allah, yaitu tentang, sekali lagi, tentang Anaknya. Tentu yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Nanti kita tidak menemukan kata itu, tetapi jelas Anak Allah adalah Yesus. Anak Allah adalah yang dimaksud adalah Tuhan kita, junjungan kita, Yesus Kristus. Itulah yang dimaksud. Jadi Allah bersaksi tentang Anaknya. Saya buat kata ini, kita logikakan dulu sedikit ini ya, supaya singkat saya buat contoh. Ini walaupun udah tua, jadi ala
tempat kami satu gede JG Behera nomor doa silelai setiap yang silelai jiwa mak contoh jua mau silelai. Kalau saya bilang sama Abang Silelai, Bang, percayanya sama aku Abang Silelai? Percayanya aku sama Amang. Masa nggak percaya? Betul. Percaya 100%. Lalu adalah uang Amang ini 100 juta di bank, ya kan? Atau marilah dulu uang Amang itu. Untuk apa, Mang? Pokoknya ku pakai lah. Nanti minggu depan ku pulangkan. Udah mulailah goyah. Aduh hati. Gimana ya? Nah, pertanyaan saya, benar nggak Pak Silelai ini percaya dengan saya? 100%. Ada dong tingkat kepercayaan masih ada lah. Kalau barangkali kalau 1 juta itu ku kasih lah, ini 100 juta itunya semua nanti hidupku nggak ada lagi. Bagaimana kalau ku kasih sama Pak Nababan? Memang minggu depan kok dibilang. Kalau minggu depan dia engkar, kalau minggu depan dia bagaimanakah hidupku? Udah mulai muncul. Nah, pertanyaan saya, benarkah Pak Silelai percaya dengan saya 100%? Itu yang dibilang Tuhan. Jadi kalau kamu tidak percaya, aku percaya kepada Allah, Allahku besar, mau apapun kamu katakan, tapi ketika Allah bersaksi dan berkata, inilah kesaksianku, lalu kamu tidak percaya dengan itu, kamu sedang menyebut Allah itu berdusta. Perhatikan, barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia pendusta, dia menjadi pendusta. Kenapa? Kita baca bersama-sama, 3 ya. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Jadi ini bahaya ini. Kalau kita tidak percaya sebentar lagi apa yang disaksikannya itu, tetap kita tidak percaya, sebenarnya kita sedang berkata, Allah berbohong. Allah sudah mengatakan, ini loh kesaksianku tentang anakku. Masa begitu? Nah, sebenarnya yang kita katakan, enggak betul Allah itu, berbohong Allah itu. Inilah logikanya. Maka Yohanes berkata, kalau kamu bilang kamu percaya kepada Allah, tetapi yang disaksikan Allah, apapun itu sebenarnya, tetapi dalam konteks ini, yang disaksikan Allah tentang anaknya, kamu tidak percayai. Yohanes katakan, ia membuat siapa Allah itu menjadi pendusta. Karena apa? Ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Kalau ada sesuatu yang keluar dari mulut Allah dan itu adalah testimoni, itu adalah kesaksian, itu adalah hal yang dikatakan ini loh yang benar, lalu kita tetap tidak percaya dengan apa yang disaksikan itu, sama saja kita berkata Allah berbohong. Masuk akal ya? Iya, memang itu yang dimaksudkan oleh Yohanes. Maka jelas ada rumus logikanya di sini. Kalau A sama dengan B, B sama dengan C, sudah jelas C sama dengan A. Itu rumus logika itu. A sama dengan B. Allah mengatakan sesuatu, C ini percaya kepada apa yang dikatakan, maka otomatis si C ini percaya sama Allah. Itu matematika paling sederhana. Kalau A sama dengan B, B sama dengan C, otomatis A sama dengan C. A sama dengan 5, B sama dengan 10/2, C sama dengan 20/4. Supaya 5 tadi ya semua kan? Per 4. Sama semua kan? Sama. Maka 20/4 sama dengan berapa? 5. Kalau Allah bersaksi, lalu C itu percaya kepada yang disaksikan, itu otomatis berarti si C ini, rumus C ini percaya kepada yang memberikan kesaksian. Itu kira-kira sederhana. Lalu kita harus hati-hati di sini. Kalau tetap ada orang mengatakan percaya kepada Allah, sementara apa yang dikatakan Allah dia tidak percaya, jangan percaya dia. Bukan Allah kamu tidak percaya, jangan percaya dia. Maka kita dengan sangat-sangat konform, sangat-sangat yakin,
Orang yang tidak percaya kepada yang disaksikan oleh Allah tentang anaknya, kadang kita agak rem sedikit, tapi dalam hati kita kan enggak, dia belum percaya kepada Tuhan. Adakah orang yang mengaku percaya kepada Tuhan tapi tidak percaya kepada yang disaksikan oleh Allah? Banyak. Mengaku-ngaku, percaya kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan yang disaksikan ini? Saya tahan dulu sedikit. Nanti saya ulangi kata-kata saya itu. Ini dia. Isi kesaksian itu apa sih? Isi kesaksiannya dulu, konsekuensinya nanti. Karena itu ayat 12. Ini isi kesaksiannya. Kita baca bersama ya. 3 sampai titik 2 stop. Supaya memang tahu kita. Bukan kita tambah-tambah isinya. 3 ya. Dan inilah kesaksian itu. Jelas kan? Ditunjuk jelas. Bukan yang lain, nggak ada lagi yang lain di nats kita ini ada. Inilah kesaksian itu. Dia mulai dari kalau ada orang bersaksi kita percaya. Ini kesaksiannya lebih kuat ini. Siapa yang menyaksikan? Allah. Dan kalau kamu berkata aku percaya kepada Allah sementara kamu tidak percaya dengan yang disaksinya, kamu berkata Allah itu berbohong. Maka saat ini kita akan ditantang. Percayakah kamu dengan apa yang dikatakan oleh Allah ini? Kalau kamu tidak percaya, sama saja kita berkata Allah itu bohong. Karena inilah kesaksian itu. Sama-sama kita baca 3 ya. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Inilah kesaksian itu. Adakah yang lain di nats ini yang disaksikan? Tidak ada. Kecuali ini tidak ada. Apakah kesaksian Allah itu yang di awal tadi sudah dikatakan, ini adalah kesaksian Allah tentang anaknya. Maka isi kesaksian ini saya ulangi, ini Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Semua kita mengerti kata telah. Sudah terjadi. Jadi Allah sudah memberikan, bukan akan memberikan, masih nanti. Di sini jelas sekali, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Tidak ada di tempat lain, hanya di dalam anaknya. Bukan di sana, bukan di agama sana, bukan di, termasuk saya katakan itu, tapi barangkali nanti salah tafsir, tetapi nggak apa-apa. Bukan di gereja, bukan di agama Kristen, bukan. Hidup yang kekal itu ada di dalam anaknya. Di dalam anaknya dari siapa? Yesus ini yang dimaksud. Jadi hidup yang kekal itu sudah diberikan. Tapi ada tambahannya kalimat itu. Hidup yang kekal itu diberikan di dalam siapa? Di dalam anaknya. Jadi dua yang penting di sini. Apa itu? Sudah diberikan, tapi jangan lupa, kalau diberikan bisa saja di tempat lain. Oh, pergi kalian ke sana. Di situ sudah kuberikan hidup yang kekal. Pergi kalian ke sana supaya kalian dapat hidup yang kekal. Oh, pergi kalian ke masih tokoh agama sana. Saya sudah memberikan hidup yang kekal kepada itu. Dan banyak lagi. Jadi di dunia ini ada 20. Seperti sekarang ini ada seorang YouTuber perempuan itu, saya lupa namanya itu. Jadi keselamatan itu ada di dalam 3. Bukan hanya di dalam Yesus, banyak penggemarnya. Aneh ya? Pengajaran-pengajaran yang begitu banyak penggemarnya. Lihat, termasukkah ini yang dikatakan Yohanes, kalau kamu tidak percaya bahwa keselamatan itu atau hidup yang kekal itu ada dan hanya ada di dalam Yesus. Karena berikutnya tidak ada lagi penjelasan tentang misalnya diberikan di tempat lain kepada orang lain. Pergilah kamu ke bait suci sana, pergilah kamu ke tanah suci, di sana ada hidup yang kekal. Tidak. Sekali lagi, 2 sudah diberikan, tapi tidak cukup sampai di situ informasinya. Informasi berikutnya adalah hidup yang kekal itu ada di dalam. Jelas ya? Jelas ya?
Tuntas ya? Baru berikutnya ini. Ini saya membuat gambar sebentar. Perhatikanlah. Allah yang Maha Kudus itu. Saya harap gambar saya masih bisa terlihat. Lalu ada manusia berdosa. Itulah kenyataannya. Dulu semua itu memiliki hidup yang kekal di Taman Eden itu, sekiranya mereka tidak mau makan atau berdosa lah, singkatnya ya. Sekiranya mereka tidak berdosa, mereka akan menikmati hidup yang kekal itu. Tapi karena dosa, maka terpisah. Ya, saya nggak buat gambarnya tadi terpisah, tapi ada permoden di sini. Dilarang masuk. Tidak boleh, hai pendosa, kamu tidak boleh masuk. Disitulah manusia tidak lagi memiliki hidup yang kekal. Sudah mati. Engkau sudah punya umur yang terbatas, katanya kepada Adam. Engkau tidak lagi akan hidup selama-lamanya. Diusir dari taman itu supaya mereka jangan memakan itu buah kehidupan, sehingga mereka akan hidup selama-lamanya. Jadi potensi hidup selama-lamanya rupanya ada di taman ini, tapi dibuang, dan itulah artinya dosa. Dibuang dari hadirat Allah, dilarang masuk. Manusia berdosa tidak bisa menghampiri Allah. Manusia berdosa dilarang masuk. Dan anehnya, waktu dilarang masuk, kita berpikir hanya terpisahkah? Tidak. Ini saya ada gambar ini di Roma bukan Roma 3, maaf tadi salah. Roma 6 ini ya, Roma 6 ayat 23a. Upah dosa ialah maut. Ya, jadi nanti dikoreksi di apa aja juga. Roma 6 ayat 23a. Upah dosa ialah maut, sebagai lawan daripada hidup kekal, sebagai lawan daripada kehidupan yang terus menerus, maka diberikan maut, kematian sekarang ini di stop. Dan kenyataannya ini dia. Dilihat itu. Saya ambil tadi supaya agak ini. Begitulah akhirnya orang-orang berdosa itu dicampakkan ke dalam api neraka selama-lamanya loh di situ. Upah dosa ialah maut. Kita katakan dulu, itu Roma 6 ayat 23a. 3 ya. Upah dosa ialah maut. Ketika Alkitab berkata maut, jangan kita kira itu mati tanpa rasa. Lihat, dicampakkan, dan ini mungkin gambar saya yang di bawah ini sudah kurang jelas, tapi itu adalah menggeliat-geliat lah seperti itu. Inilah kenyataannya. Bagaimana akhir semuanya ini? Coba kita lihat. Yesus menutup permoden itu. Yesus saat ini menyediakan dirinya di tengah. Waktu dilarang, sepertinya dia berkata, Bapa, ini aku, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus di tengah dengan jalan bagaimana? Dianiaya, disiksa, supaya antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, Allah itu Esa. Dan Esa juga pengantara kita, manusia dengan Allah, yaitu harus siapa? Manusia Kristus Yesus. Harus ada pengantara. Lihat gambar saya yang di atas ini, paling atas, Allah yang Maha Kudus. Sekarang ada manusia berdosa, lalu dipampangkan namanya Yesus Kristus. Tidak nyangkut di sorga, tidak juga sampai di bumi. Itu kan istilah yang dipakai oleh Yohanes, tergantung, gantung seluruh. Eli Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Katanya di kayu salib itu. Supaya apa? Pengantara antara Allah yang Maha Kudus dengan manusia berdosa yang terancam. Lihat itu, tanda panah ke neraka itu. Dipampangkanlah Yesus
boleh mundur sedikit, tadi sudah dilarang. Nggak boleh masuk permoden. Sekarang Yesus menghapus permoden itu, lalu diberikanlah dirinya menjadi jalan. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itulah ucapan Yesus di kayu salib yang sangat terkenal. Bapak Ibu, bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perhatikan. Adakah jalan keluar bagi manusia yang tidak ada? Tidak ada. Berbuat baik nggak mungkin. Dilarang. Orang yang sudah pernah berdosa dilarang masuk. Tapi Yesus mengambil itu. Maka kita membaca ini, dihapus ini neraka ini. Lalu kita baca 6 ayat 23b. Langsung lanjutan dari, setelah itu nanti titik koma, 6 ayat 23a, baru dibuat titik koma, lalu ini. Jadi satu ayat ini nanti dibaca aja pasal 6 ayat 23 semua. Lalu kita hanya baca bagian B. 3 ya. Tetapi karunia Allah ialah di dalam siapa itu? Ada di tempat lain? Tidak. Hanya di dalam Yesus, jelas itu. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Sebelumnya ini neraka, tapi ini sekarang diperbuat. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jelas ya? Jadi gambar ini, mari kita lihat. Oh, ada pengantara antara Allah dan manusia berdosa, di tengah-tengahnya Yesus. Dia ingin bersyafaat maksudnya menanggung semua ini, lalu datang kepada Bapa. Sepertinya begitu, Bapa akhirnya melihat kepada Yesus, bukan lagi para pendosa ini. Dan murka Allah, begitu disebut, surut. Karena apa? Sama seperti domba menyurutkan murka Allah, domba yang sebenarnya terjadi di dalam Yesus, maka surutlah murka Allah itu. Kita diampuni dan kita menerima hidup yang kekal itu. Nah ini dia. Sekarang dia tidak lagi bergantung kepada yang lalu, yaitu apa? Roma 3 lagi ya, Roma 6. Balik lagi Roma 3. Roma 6 ayat 23b itu bukan lagi karena jasanya, bukan lagi karena perbuatannya yang jahat tadi, tetapi dia memandang kepada Kristus. Itulah sebabnya dia menerima kekekalan di dalam Tuhan. Nah, kita balik ke ayat 12. Coba kita baca ayat 12, Bapak-bapak. 3 ya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Ini kan konsekuensi logis. Mungkin ada sedikit contoh ini, tapi untuk mempermudah kita, ini ada kertas, lalu saya lipat, lalu saya masukkan dalam Alkitab saya ini. Ini dia. Allah memberikan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup yang kekal itu ada di dalam anaknya. Coba saya contohkan. Ada orang yang memberikan kertas, dan kertas itu ada di dalam Alkitab ini. Barang siapa, ini 12 yang saya baca ini. Barang siapa memiliki anak, ini contoh. Barang siapa memiliki Alkitab ini, otomatis ia memiliki hidup. Ia memiliki kertas yang ada di dalamnya. Barang siapa tidak memiliki Alkitab ini, ya otomatis tidak dia memiliki kertas yang di dalamnya, bukan kertas lain. Kertas lain ada di tempat lain. Tapi kertas ini hanya satu-satunya. Kalau ingin mendapatkan kertas ini, milikilah Alkitab ini. Sekarang saya masuk ke sini. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Kenapa? Ya hidup itu ada di dalam anak itu, di dalam Yesus itu. Saya langsung aja pertegas kata anak itu, saya ganti dengan Yesus, karena memang itu yang dimaksud. Barang siapa memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Mengapa? Ya karena hidup itu ada di dalam Yesus. Nggak ada jawabnya lain. Inilah yang disebut konsekuensi logis. Kalau
Kalau ingin kenyang, ya makan. Nggak mau aku makan, ya enggak kenyang. Kalau ingin memiliki hidup yang kekal, satu-satunya miliki Yesus. Karena hidup yang kekal itu ada di dalam Yesus. Maka dipertegas lagi sebaliknya. Kira-kira begitu kalau orang Medan begitu. Coba. Sebaliknya setelah titik 2, titik koma, 3 ya. Barang siapa tidak memiliki anak, ya sudah jelas. Kalau tidak memiliki anak, enggak memiliki hidup yang kekal. Karena hidup yang kekal itu ada di dalam siapa? Di dalam Yesus. Yesus saja sekarang saya pakai ya, anaknya. Di dalam Yesus Bapak hidup yang kekal. Kalau tidak memiliki Yesus, ya tidak memiliki hidup yang kekal. Jadi itu pertanyaan yang harus kita jawab. Sudahkah aku memiliki Yesus? Sudah. Yakinlah kamu memiliki hidup yang kekal karena sudah dikaruniakan itu di dalam Yesus. Dengan sendirinya orang yang memiliki Yesus tanpa bicara apapun udah otomatis dia memiliki hidup yang kekal itu. Ya? Ini sekarang kita masuk ayat 13. 3 ya. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ada kata di sini yang harus kita cermati. Semuanya itu kutuliskan. Ini adalah tujuan penulisan kesaksian itu. Jadi tujuannya apa? Jangan lari-lari ke yang lain. Tujuannya jelas. Yohanes ingin bertanya, hai kamu, sudahkah kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang jelas? Karena dia kan semuanya itu kutuliskan kepada kamu. Jelas, Yohanes ingin membuat satu pertanyaan besar. Karena alasanku menulis ini supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saya sering bertemu dan barangkali itu adalah tabiat atau memang bawaan kita begitu. Kita tanyalah, nanti kalau mati kemana? Minum tebo tuh kamar bata. Tahu-tahulah kita Tuhan aja yang tahu. Iya, Tuhan yang tahu. Lalu Tuhan beritahu. Iya kan itu. Jadi jangan sok rendah hati. Udah diberitahu. Lalu, gula ini manis. Masa? Cicipilah. Dicicipi, ya manis. Lalu ditanya, rasa gula tadi apa Pak? Hanya pembuat gula itu yang tahu. Udah diberitahu manis dan sudah dicicipi. Masa begitu jawabnya? Hanya pembuat gula itulah yang tahu manisnya itu. Sudah ku beritahu, itulah manis. Kata itu yang Bapak kecap itu manis ya. Kalau pahit seperti ini dicontohkan. Ini pahit. Ini manis ini namanya ya, manis. Diberitahu pembuat gula itu sama kita. Lalu ditanya, Pak, gula itu manis atau enggak? Hanya pembuat gula itulah yang tahu. Jangan-jangan memang Bapak belum kecap itu gula. Itu masalah. Maka firman Tuhan ini mengingatkan kita malam ini, supaya kamu yang percaya. Kita baca mulai dari situ. Setelah koma kan? Karena semuanya itu kutuliskan kepada kamu, koma. Ini alasan Yohanes menulis ini. 3 ya. Supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kita harus tahu. Bukan soal sombong ini, karena sudah diberitahu dan Tuhan sudah buat tuntas. Tadi saya sudah buat itu melalui gambar yang saya coba berbuat itu ya. Ini. Kalau tadinya kita terancam ke neraka, sekarang Yesus sudah selesaikan semua. Dan dia berkata, datanglah kepadaku, hai orang berdosa, akui dosamu dan percayalah kepadaku.
Saya sempat membaca ada 4 bagian, saya buat singkat aja. Kadang sulit. Gimana ya supaya percaya? Gimana percaya ya? Kayaknya mau dipaksakan gitu. Dulu kami pernah diajari ilmu kebatinan. Nggak sampai tinggi-tinggi kali sih. Dukunnya pun saya lihat nggak serius-serius sekali. Tetapi karena anak muda kepingin, dia bilang begini. Kalau kamu ingin numpuk beton ini, tembok ini, bayangkan dia sampai seperti kerupuk. Saya harus sampai bisa kamu bayangkan seperti kerupuk. Ya, jange yang apa ini kerupuk? Jange itu di Medan. Iya kan, kalau kita pecah lah itu. Jadi kalau kita sudah bisa bayangkan sampai seperti itu, maka katanya pukul sajalah tembok ini, pasti runtuh. Lalu kita mulai dekatilah kan tembok ini, kemudian pukul sekuatnya ya. Waktu kita sudah mau mukul, jangan-jangan nanti tanganku ini yang retak, kan? Hampir gak ada kami satu pun yang memukulnya. Masih goloan nih. Nah, dia itu pemulpuk dia kan, pukul pecah pula, retak kita ini ya kan. Waktu kita mulai membayangkan, kayaknya sih bisa. Kerubuk. Tapi enggak lah. Ada orang menganggap begitu percaya. Aku percaya. Datang kepada Tuhan, aku lebih percaya aku dengan enggak ada yang lebih percaya. Kata yang dipakai di sini adalah kerendahan hati. Perhatikan, yang pertama, waktu anak-anak datang kepada Yesus, Yesus berkata begini, kalau kamu ingin menerima kerajaan Allah, jadilah seperti bukan menjadi anak-anak, seperti, berarti itu adalah kepolosannya. Kalau Tuhan katakan keselamatan atau hidup yang kekal itu ada dalam Yesus, maka seperti anak-anak. Kalau dikatakan itu, jangan ambil ya, nanti kamu berdosa. Anak yang kecil kan. Lalu ada teman yang ngomong, jangan ambil, papa aku bilang berdosa. Polos. Kan bukan begitu orang besar kan. Jangan ambil ya berdosa. Dosa. Itulah kalau orang dewasa kan. Tapi kepolosan, iya Tuhan aku. Yang kedua, 1 Yohanes pasal yang pertama, atau 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, itu ayat yang sangat terkenal. Kita mengakui bahwa kita orang berdosa. Tuhan, aku orang berdosa, orang yang sangat bejat. Maka firman Tuhan katakan, Dia adalah setia dan adil, akan menghapus dosa kita dan mentahirkan kita dari semua dosa-dosa. Rupanya perlu kerendahan hati, pengakuan bahwa kita adalah orang berdosa, orang yang tidak layak. Yang ketiga, saya baca itu dalam Efesus pasal 2 ayat yang ketiga. Ini perkataan Paulus. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka orang-orang yang durhaka, yang harusnya dimurkai, tetapi karena kasih karunia kami akhirnya dapat hidup itu, kata Paulus. Ini adalah ketundukan, ketidakberlayakan kita untuk diterima di surga. Tidak ada dalam diri kita ini untuk diterima di dalam kehidupan kekal, tetapi justru kita menundukkan hati, aku tidak layak Tuhan. Itulah sebabnya aku membutuhkan pertolonganmu, penebusanmu. Perhatikan itu. Ini bukan sosok hebat, tapi justru merendahkan hati Tuhan. Aku datang, aku orang yang tidak layak. Memang hanya melihat saja pun tidak layak. Tetapi karena Engkau berkata orang yang datang kepadamu, maka aku datang sekarang. Ada yang terlalu sulit? Enggak seperti membayangkan tadi. Tuhan katakan datanglah, aku menyelamatkan. Dan terakhir saya baca Wahyu 3 ayat 20. Dia katakan begini, lihat aku mengetuk pintu. Jika ada yang membuka, maka aku akan masuk, makan bersama dengan dia. Jadi kerelaan kita meninggalkan ego kita, semua argumentasi yang tidak legal menurut Tuhan itu, karena Tuhan sudah bersaksi, ini kesaksianku tentang anakku, aku memberikan hidup yang kekal kepadamu, hidup yang kekal itu ada dalam anaknya. Adakah kita yang mau berani mengatakan Allah itu berbohong? Malam ini jangan. Kalau Tuhan malam ini katakan, aku datang, maukah engkau membuka?
Itu saja. Bokongku sekuat tenaga membayangkan kepercayaan. Tidak, bukan. Rendah hati merasa tidak mampu. Dan orang berdosa sama seperti anak kecil menyambut kerajaan Allah. Itulah justru sikap yang benar, maka diterima oleh Tuhan. Amin. Kita tunduk kepala berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesaksian-Mu yang tidak perlu diragukan, karena kesaksian itu terjamin di dalam diri-Mu, dan itu adalah jaminan yang pasti. Allah yang tidak mungkin berbohong, Allah yang tidak perlu dibantu oleh apapun untuk mewujudkan janjinya, sehingga Dia tidak terganggu dan tidak tergantung oleh apapun. Sekiranya Dia mau menyelamatkan tetapi Dia perlu bantuan dari luar, itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Tetapi nyatanya Allah mampu melakukan segala sesuatunya, dan Dia adalah Allah yang setia, yang tidak mungkin tidak memenuhi janjinya. Malam ini kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ada bapak-bapak yang sudah mendengar. Engkau izinkan mereka seperti anak kecil. Barangkali masih terus ada argumen-argumen dalam pikiran mereka. Tapi bukankah itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, supaya kami semua merendahkan diri seperti anak kecil? Tuhan, aku tak pintar, sekalipun aku merasa pintar. Di hadapan-Mu kecil dan terlalu kecillah aku. Bukan juga Paulus berkata, aku tidak layak Tuhan untuk menerima kerajaan itu. Aku pun adalah orang yang harus dimurkai. Tuhan, aku pendosa besar. Maka kalau kekudusan itu didekati oleh dosa dan orang berdosa, tentu akan terpental. Maka aku tidak layak. Tapi Tuhan berkata, semerah apapun dosamu, kalau engkau datang, maka Dia mengampuni. Engkau perlu mengatakan, ampuni aku Tuhan. Dan kalau kamu dengar ketukan itu dalam hatimu sekarang, jangan keraskan. Karena itu, kata itu, jika ada yang membuka, kata firman Tuhan itu, aku akan masuk. Tapi kalau engkau masih terus mengeraskan, bagaimana? Kalau ada yang seperti itu dalam hatimu, berdoalah sebentar. Kalau kamu sudah yakin, seperti yang dikatakan oleh Yohanes tadi, bahwa kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu tahu, kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kalau itu sudah bagianmu, bergembiralah dan kabarkan itu kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita. Jangan tinggal diam, harus dikabarkan, supaya banyak orang yang akhirnya menerima hidup itu.